Mari saudara, kita beribadah bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Salam. Luar biasa? Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati kasih Tuhan di ibadah online kita. Dan saya percaya kita semua yang ada di rumah boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah online kami ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Tuhan, kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu ada di tempat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bertahta di atas segala pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih lagi Bapak saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersalaman kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia. Yes Lord. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau
dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan. Kami hidup itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami menikmati Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama angkat pujian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Yes, Lord Jesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Yes, Jesus. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Yes, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Nyanyikan dari awal pujian kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Yes, Lord. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Yes, Lord. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak Yesus Tuhan. Kau layak
dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau hadir Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Menyatakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak. Yes Lord Jesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara buat setiap kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya kemerdekaan itu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Amen, Tuhan. Firman-Mu mengulihkan setiap kami, firman-Mu menguatkan setiap Yes, kami. Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam Tuhan, nama kami Tuhan berdoa dan Yesus. mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan Amin. amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, kabar baik, kabar sejahtera, kabar bahagia, dan kabar luar biasa kiranya ada selalu dalam setiap kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di suasana pandemi virus corona. Dan berbicara tentang virus corona, kita selalu berdoa dan berdoa. Akhir-akhir ini kita banyak mendapatkan kabar yang baik bahwa bagaimana pertolongan yang begitu nyata dari government, pemerintah, dan para tenaga-tenaga, pihak-pihak keamanan yang begitu luar biasa, dan juga para medis untuk menyelesaikan keadaan ini dan kita bisa menang atasnya. Juga mengapresiasi setiap komitmen masyarakat bersama untuk kita dapat mengatasi keadaan ini. Tetapi ada yang saya highlight secara khusus adalah para nurse dan dokter yang betapa luar biasa. Mereka meninggalkan keluarganya, bahkan oleh karena COVID-19 ini. Tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya.
karena orang tuanya sudah berumur, berusia, dan juga tidak mau berjumpa dengan keluarganya. Oleh karena virus itu amat sangat ganas. Saya sangat mengapresiasi setiap loyalitas mereka yang begitu luar biasa. Nah, kalau mereka andaikan disuruh memilih untuk apakah mau bertugas atau cuti dan libur, pasti pilihan mereka adalah libur dan cuti. Dan andaikan disuruh memilih pekerjaan itu dilanjutkan atau ada pekerjaan lain, pasti kebanyakan akan memilih pekerjaan yang lain. Dengan harapan ada pekerjaan lain, ada kegiatan lain yang lebih enak, nyaman untuk dikerjakan. Dan hal itu pula yang kita dapat melihat Bapak Ibu dalam kehidupan Abraham. Ketika Tuhan berfirman seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ini satu pilihan yang sulit. Baru saja dia bersama dengan keluarga besar di mana ayahnya Terah. Mereka baru ada di satu tempat itu. Dan kemudian mereka tinggal dengan segala kemakmuran fasilitas yang betapa hebatnya. Tetapi tiba-tiba ada satu firman yang berkata, supaya mereka pergi dari negerimu, hai Abraham, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini saya katakan satu pilihan yang tidak enak. Satu pilihan dalam tanda petik kejam. Karena apa? Harus meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Harus meninggalkan sesuatu yang kita impikan. Karena tempat di mana Abraham tinggal dan keluarganya adalah suatu tempat yang sangat-sangat nyaman. Ada kemakmuran di sana, ada keberhasilan. Bahkan menurut catatan historis, di sana ada tambang emas. Yang dapat mereka bisa berkata, hidup di sini jauh lebih enak, hidup di sini jauh lebih nyaman daripada hidup di tempat yang lain. Tetapi yang menarik di kisah ini adalah bagaimana Abraham bersama dengan istrinya, mereka meninggalkan semuanya itu dan taat kepada panggilan Tuhan. Dan di akhir dari kisah ini, kita dapat melihat bagaimana janji Tuhan digenapi untuk keluarga Abraham. Dan kemudian mereka menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar serta diberkati dengan berkat yang luar biasa. Kita masih ada di dalam tema di bulan Juni ini, yaitu tentang Building Strong Family in Christ. Tema yang betapa luar biasa untuk mengingatkan setiap kita bahwa perlu ada satu kekuatan, effort yang tinggi untuk kita bisa membangun keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Karena akhir-akhir ini iblis selalu berusaha untuk menghancurkan lembaga yang satu ini, yaitu lembaga keluarga. Karena iblis punya strategi, kalau keluarga sudah hancur, maka gereja akan runtuh. Kalau keluarga sudah hancur, maka bangsa akan cepat musnah dan ditaklukkan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama untuk satu keyakinan. Keluarga yang kuat, strong family, hanya bisa dibangun kuat kalau dibangun di atas dasar Kristus Tuhan kita itu. Dan hari yang indah ini, kita bahas sebuah tema yang menarik. Subtema dari tema besar itu adalah keluarga yang dipanggil oleh Allah. Keluarga Abraham adalah menjadi keluarga contoh yang dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk misi dan tujuan Allah. Dan kalau kita dapat melihat dalam bacaan hari ini, maka kita dapat menemukan minimal ada 3 kebenaran penting dari sebuah judul keluarga yang dipanggil oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam panggilan Allah itu Abraham taat, dan demikian istrinya juga Sarai taat. Nama Abraham sebelumnya adalah Abram. Nama Sarah sebelumnya adalah Sarai. Dan apa yang dapat kita melihat Bapak Ibu? Bagaimana keluarga ini sepakat
untuk apa yang Tuhan perintahkan. Saya melihat secara khusus di sini adalah peran kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga Abraham di sini mendengar firman itu. Responnya amat luar biasa. Dia memilih taat. Dan ketaatan itu menular kepada istrinya. Istrinya pun taat sama-sama mengerjakan panggilan Allah itu. Benarlah Bapak Ibu, ada sebuah ayat yang sangat menarik dikatakan dalam Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ada kata di sana orang benar. Seolah-olah kita bertanya, siapa yang dimaksudkan orang benar? Dan kenapa ada kata orang benar, lalu ditarik maknanya kepada keturunannya? Saya dibantu dengan sebuah terjemahan bahasa Inggris bilang begini kepada kita. The just man walk in his integrity, his children are blessing after him. Itu dalam terjemahan King James Version. Tapi ada satu menarik lagi, satu terjemahan daripada yaitu Contemporary English Version dibilang begini. Children are fortunate if they have a father who is honest and does what is right. Bahwa orang benar yang dimaksud di sana adalah seorang ayah. Seorang ayah, kalaulah benar, berbahagialah keturunannya. Berbahagialah generasinya. Abraham menjadi contoh yang baik buat kita. Firman itu datang kepada Abraham. Abraham memilih taat kepada suara itu. Ketaatan itu menular kepada istrinya. Dan akhirnya keluarga ini sama-sama mengerjakan panggilan Allah tersebut. Saya ingin mau katakan pada Bapak Ibu, pemimpin rumah tangga adalah suami atau ayah atau bapak. Dan seorang kepala rumah tangga adalah, dia adalah pemegang otoritas. Dia adalah kepala bicara otoritas. Dan yang kedua, seorang kepala rumah tangga adalah sumber daripadanya sumber tersebut yang bersih, maka akan mengalirkan hal yang bersih pula. Itu bicara sumber, resources. Yang ketiga adalah seorang kepala rumah tangga adalah sebagai pola, sebagai teladan untuk diikuti oleh generasi keturunannya. Nah, ini yang sangat menarik saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, bagaimana Abraham mengalirkan ketaatan itu. Dan dia bersama dengan istrinya akhirnya bisa jalan sama-sama kepada panggilan Tuhan. Ada sebuah ayat yang menarik yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Perhatikan, meminta apapun juga, maka mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya Bapak Ibu, dua orang sepakat. Nah, banyak orang penafsir berkata, oh dua orang itu adalah dua sahabat, dua sejoli, dua teman. Tetapi secara khusus saya setuju dengan seorang penafsir yang berkata, dua orang yang dimaksudkan adalah sepakat meminta. Itu adalah husband and wife, suami dan istri. Kalau dua orang sepakat, dan saya yakin Bapak Ibu, tiang yang kuat dalam sebuah rumah tangga namanya adalah kesatuan. Di mana ada kesepakatan, di situ ada kekuatan. Suami dan istri sepakat taat kepada kehendak Allah. Mujizat bukan menjadi cerita yang susah untuk didapatkan. Suami dan istri sepakat untuk sesuatu yang didoakan. Bukan mustahil
untuk apa yang kita impikan, kita doakan akan menjadi terkabul. Karena semuanya ada jaminan pada firman yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, doa harapan saya kiranya kesepakatan yang ada dalam keluarga kita tetaplah kita pegang untuk selalu mau taat kepada apa yang Tuhan mau. Berbeda dengan keluarga Ananias dan Safira, di dalam Alkitab kita menemukan sebuah keluarga yang sangat tragis. Kenapa saya katakan tragis? Bisa Bapak Ibu bayangkan, mereka membawa persembahan mereka kepada Tuhan, tetapi upah yang didapat adalah justru kematian suaminya. Kematian suaminya. Dan ini terjadi pada zaman gereja mula-mula. Belum saja mayat suaminya dikubur, tiba-tiba istrinya menjumpai hamba Tuhan Petrus. Dan kemudian dijumpai pula istrinya mati. Dan di hari yang sama dikuburkan suami dan istri. Tragis. Dan itu menjadi sesuatu yang menakutkan pada kebanyakan orang waktu itu. Karena apa? Mereka membawa persembahan. What's wrong? Apa yang salah? Tapi ternyata di dalam ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mari baca bersama-sama. Dikatakan begini, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Perhatikan, dengan setahu istrinya, mereka menahan sebagian hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Bayangkan Bapak Ibu, niat mereka ingin memberi. Tetapi ada satu kejahatan di sana. Kejahatan yang bersepakat antara suami dan istri. Dan akibatnya adalah Ananias mati di hadapan jemaat dan hamba Tuhan Petrus. Lalu kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, perhatikan, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9 menjadi satu perhatian kita. Dikatakan begini, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu itu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dan Alkitab mencatat, Safira pun mati seketika itu juga. Bapak Ibu, kesepakatan itu adalah satu kekuatan di dalam rumah tangga. Secara khusus, kesepakatan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Abraham taat kepada kehendak Tuhan. Ketaatan itu sekali lagi dialirkan kepada istrinya. Sekalipun ada hal yang perlu ditanya. Destiny, tujuan daripada kemana Tuhan bawa yang belum jelas. Harus meninggalkan kenyamanan. Tetapi ketaatan adalah mutlak. Bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan, kesengsaraan. Karena tujuan Tuhan adalah selalu tujuan yang baik di setiap hidup kita. Yang kedua yang saya pelajari Bapak Ibu, Abram dan Sarai percaya kepada panggilan Allah. Panggilan Allah itu selalu disertai dengan janji. Nah menarik, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dari Kejadian 12, janji Tuhan minimal ada 7 yang kita bisa baca di sini, dan ini luar biasa. Panggilan Allah itu selalu disertai janji. Dan Tuhan berjanji seperti ini kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, membuat namamu masyhur. Lalu kemudian yang keempat,
engkau akan menjadi berkat. Lalu yang kelima, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Janji yang keenam, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Janji yang ketujuh, sempurna janji ini, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Luar biasa janji ini. Bapak Ibu, panggilan Allah itu selalu disertai janji. Itu yang membuat panggilan Allah itu menarik, interesting untuk dijalani. Karena ada rewards di dalamnya. Bahwa janji Tuhan itu jujur, amin, benar. Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan tidak berubah. Stephen Tong berkata bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang jujur, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak berubah. Itulah janji Tuhan itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di hidup ini kalau saya melihat minimal kita terikat kepada 3 hal. Yang pertama, hidup ini adalah karena janji. Ada janji kita kepada anak kita. Ada janji kita kepada diri kita. Saya mau bertumbuh tahun ini. Saya mau bertobat tahun ini. Saya mau melakukan firman Allah tahun ini. Saya mau setia tahun ini. Dan itu ada janji kita kepada diri kita. Dan itu luar biasa. Lalu kemudian kita juga ada janji dengan usaha kita. Yang disebut dengan agreement. Dan itu adalah janji yang harus kita taati. Lalu kemudian yang sangat penting adalah ada juga janji nikah, janji perkawinan kita. Di mana kita berjanji dan kita berjanji dan mau taat dengan janji itu. Dan kemudian ada juga janji Allah. Janji Allah itu adalah menjadi kekuatan kita di akhir-akhir ini. Peganglah janji Allah. Janji Allah tidak akan pernah berubah. Peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah pasti. Dan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan buktikan. Tuhan pakai Abraham yang dulunya hidupnya hanya untuk sukunya, hanya untuk bangsanya. Tapi Abraham menjadi a great nation, bangsa yang besar. Dan melalui Abraham, sampailah sekarang, bahkan Allah orang Israel itu disebut. Yehova yang kita kenal sebagai Tuhan itu kita panggil. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mengapa disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Allah yang bekerja di dalam sejarah. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup Abraham, Ishak, dan Yakub. Luar biasa. Yang kedua, bahwa hidup ini adalah karena percaya. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Kita sudah dengar bagaimana kisah dari Amerika, negara adidaya yang begitu hebat, superpower, negara yang dikagumi banyak orang. Tapi dengar hanya karena kematian seorang namanya George Floyd. Tiba-tiba berubahlah chaos negara itu. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang kita bisa pegang di tengah-tengah dunia ini. Selain hanya nama Tuhan dan nama Tuhan saja. Percayalah kepada Tuhan. Janjinya orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Tetap percaya kepada janji itu. Yang ketiga, hidup ini adalah hidup karena bertindak. Selain hidup karena janji, hidup karena percaya, hidup karena bertindak. Karena janji itu harus dilakukan. Lalu kemudian dia menjadi hasil yang signifikan dalam hidup kita. Dikatakan dalam kitab Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, Abraham dan Sarah percaya kepada Allah. Dan bukan saja percaya kepada Allah, tapi percaya di dalam tindakan. Mereka meninggalkan semuanya itu. Dan akhirnya mereka melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang luar biasa
menggenapi setiap janji itu dalam kehidupan Abraham dan keluarga. Saya yakin Bapak Ibu kita juga adalah anak-anak Abraham. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang ke-7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena iman. Hidup kita karena percaya. Dan apa yang kita percayai, jadilah pada setiap hidup kita masing-masing. Maka kita juga mendapatkan satu privilege. Kita adalah anak-anak Abraham yang hidup dari iman. Nah, menarik Bapak Ibu. Bahkan dikatakan ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berarti Bapak Ibu, hidup kita adalah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Yang ketiga terakhir adalah tujuan panggilan Abraham dan Sarai adalah menjadi berkat. Nah, ini menarik. Bapak Ibu, kita sudah belajar tadi poin yang pertama, bagaimana Abraham dan Sarai taat, dan yang kedua Abraham dan Sarai percaya. Yang ketiga terakhir adalah bagaimana tujuan panggilan Abraham dan Sarai adalah bukan saja untuk punya anak, bukan saja diberkati berkelimpahan, bahkan dikatakan hidup Abraham kian hari kian kaya, kian makmur, semakin makmur. Tetapi Tuhan punya tujuan di semua berkat yang Tuhan titipkan itu adalah bagaimana hidup Abraham menjadi saluran berkat dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Dan akhirnya melalui hidup Abraham banyak orang diberkati. Saya sangat yakin Bapak Ibu, inilah panggilan setiap kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus pernah berfirman seperti ini di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Bahkan ditambahkan lagi, kamu adalah terang dunia. Berarti tujuan dan fungsi hidup kita sebagai anak Tuhan adalah bagaimana kita mau menerangi dunia ini, memberkati dunia ini dengan terang, dengan berkat yang ada pada setiap hidup kita. Jadilah kita menjadi saksi. Tuhan berjanji tidak kita untuk menjadi gudang berkat, kilang berkat, menimbun berkat. Tapi janji Tuhan adalah menjadi saluran berkat. Pernah Bapak Ibu lihat pipa? Pipa itu sekalipun banyak air yang keluar, sebanyak-banyaknya, pipa itu tidak pernah kering. Oleh karena sekalipun banyak keluar, karena pipa itu terus mengalirkan air. Itulah hidup kita. Kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Jauhlah kita dari mentalitas kemiskinan. Jauhlah kita dari mentalitas menimbun dan menumpuk. Jauhlah kita dari mentalitas yang disebut dengan berkat yang tersumbat. Tapi doa harapan saya, biarlah kita menjadi saluran berkat. Demikian di Minggu Perjamuan Kudus ini, kematian Kristus di atas kayu salib bukanlah untuk dirinya. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukanlah karena kesalahannya, karena Yesus adalah pribadi yang tidak ada dosa di dalam hidupnya. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib, melalui perjamuan kudus kita melihat bagaimana darahnya tercurah, tubuhnya dihancurkan, mati digantung di atas kayu salib. Dia kerjakan itu semua bukan untuk dirinya, tapi untuk keselamatan banyak orang. Demikianlah kiranya setiap hidup kita, Tuhan memberkati kita ada tujuannya, supaya kita menjadi saluran berkat. Jangan pelit. Bahasa Malaysia bilang, jangan kedekut. Karena orang pelit tidak akan pernah kaya dengan kepelitannya. Orang pelit tidak akan pernah bisa makmur dengan ketamakan dan kepelitannya. Tetapi orang yang memberkati dan memberkati dan memberkati, hidupnya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian nama narwastu Bapak Ibu. Narwastu itu adalah satu jenis minyak
yaitu minyak dari pohon zaitun, yang dimana melaluinya kita belajar minyak itu mahal, sangat berharga. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap anak Tuhan itu berharga. Kita adalah narwastu-narwastu yang berharga. Yang kedua, minyak itu adalah harum, wangi. Ketika minyak itu dalam Matius 26 hanya menetes sedikit saja, harum semerbaklah ruangan itu. Wanita itu membawa dalam buli-buli itu. Alkitab mencatat, sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita membawa bau Kristus. Setiap anak Tuhan itu adalah wangi. Ada wangi Kristus di dalamnya. Dan yang ketiga adalah, jangan lupa, nama narwastu. Minyak itu adalah untuk Yesus. Minyak itu untuk Yesus. Mahal, wangi, harum untuk Yesus. Hidup ini adalah untuk Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan dengan tema yang indah, keluarga yang dipanggil Allah. Kami meneladani dari pola yang diberikan oleh Abram dan Sarah. Keluarga yang sangat-sangat berat tentunya untuk meninggalkan sanak familinya. Kemudian tanah airnya, meninggalkan semuanya untuk taat kepada panggilan Allah. Tapi kami lihat, sungguh Tuhan yang berfirman yang memanggil adalah Tuhan yang benar. Tidak ada salah di dalam maksud-maksud Tuhan. Kalau kami mendengar sampai sekarang, ada Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, kami teringat sungguh bagaimana Abraham taat kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Allah selalu ada dalam setiap kehidupan keluarga kami. Bapa yang baik, curahkanlah roh ketaatan di setiap hati kami. Kesepakatan yang ada bukan kesepakatan seperti keluarga Ananias Safira. Tapi biarlah kesepakatan yang adalah kesepakatan untuk taat kepada kehendak Allah. Kehendak Allah, panggilan Allah, itulah yang terpenting. Selain karena ada janji di dalamnya, tapi kami dapat melihat ada hidup yang kekal di dalamnya. Bawa kami Tuhan kepada ketaatan itu. Dan tujuan panggilan itu adalah supaya Abram dan keluarganya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pakailah keluarga kami ya Tuhan, bukan saja untuk diberkati dengan berlimpah. Ada mobil, ada rumah, ada harta benda yang begitu luar biasa. Tetapi pakailah hidup kami kepada satu level yang baru, level yang jauh lebih indah. Menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Karena tujuan hidup ini hanya untuk Engkau. Seperti minyak itu, narwastu, diberikan untuk Yesus. Sekalipun mahal dan wanginya betapa hebat. Tapi kalau itu untuk Yesus, kami yakin Yesus disenangkan, Yesus dimuliakan. Hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Yang Engkau kerjakan itu supaya setiap hidup kami memperoleh kehidupan di balik kematian, kemuliaan di balik kehinaan yang Kau tanggung, bahkan sukacita di balik duka yang Kau harus pikul oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus yang kami rayakan kematian, penderitaan, dan kebangkitan-Mu. Setiap minggu pertama setiap bulan,
Persiapkan hati kami, supaya kami layak sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada mendengarkan khotbah online ini, mari persiapkan roti dan cawan yang kita bisa bersama-sama ikut perjamuan secara online. Mari suami-suami, berikan roti kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Kalau mungkin engkau tidak ada suami atau lajang, bujang dan kemudian single parent, mari ambil roti dan kemudian siapkan cawan yang ada. Baik, mari kita berdoa bersama. Tuhan, persiapkan hati kami, kuduskan hidup kami, dan syarat untuk perjamuan kudus ini adalah biarlah hendak masing-masing mengakui bahwa roti ini adalah simbol daripada tubuh Kristus. Cawan ini adalah darah Kristus yang dihancurkan bagi setiap dosa pelanggaran kami. Mari Bapak Ibu, angkatkan roti ke atas, dengarkan firman, lalu kita makan bersama-sama. Dan saat kita makan bersama-sama nanti, kita ingati akan kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Angkatkan ke atas, dengarkan firman, sebab apa yang telah kuterima daripada Tuhan telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ke atas, dengarkan firman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita pegang, kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil sikap, naikkan syukurmu, naikkan doamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang betapa luar biasa. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib membuat hidup kami menjadi berarti dan bermakna. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Bagimu sembah, pujian dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, selamat siang. Terima kasih untuk saudara yang setia, yang selalu mengikuti ibadah online kami yang tiap hari Minggu. Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi, supaya kita lebih bisa dekat kepada Tuhan dan selalu mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan izinkan semua ini terjadi, dan saya yakin dan percaya Tuhan punya jalan, dan tidak lama lagi kita akan bisa berkumpul dalam gereja kita masing-masing. Ini sebuah juga karena anugerah dan Tuhan yang selalu beserta dengan kita selamanya. Dan ada pengumuman untuk mingguan acara gereja kita. Kita ada persekutuan doa tiap hari Rabu jam 7.30 malam. Dan tiap hari Jumat kita ada komsel jam 7.30 PM as well. Ini semua akan kita lakukan online dan Zoom. Saya sarankan agar kita semua bisa ikut dalam persekutuan doa ini dan komsel,
Sebab dalam acara ini kita bisa saling mendoakan untuk satu dengan yang lainnya dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena Tuhan ingin kita selalu dekat dengannya. Dan bagi mereka yang sudah memberikan perpuluhan dan persembahan pada Tuhan, saya atas nama Narwasu mengucapkan banyak terima kasih untuk ini semuanya. Bagi kalian yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan pada Tuhan kita yang baik pada kita akan tampilkan account kita dan kalian bisa masukkan ke dalam tabungan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini di dalam doa. Sekali lagi, atas nama Gembala mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan kesetiaan Bapak Ibu di dalam menabur. Baik persepuluhan, persembahan kasih, persembahan mingguan kepada account Narwastu. Dan saya percaya berkat berkelimpahan untuk setiap kita. Karena Tuhan memanggil kita, tujuannya untuk kita menjadi saluran berkat. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah seperti ini minggu depan. Dan berkat Tuhan atas setiap kita. Mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir bagi setiap kita. Angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu bagi Dia. Marilah kita terima segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Mari kita nyanyi lagu kemenangan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.